Baik, kami di sini dari kelompok 2 akan menyajikan materi mengenai metode substitusi, metode grafik, dan juga metode sintetik. Anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama Trifosa Magdalene Robin nomor absen 1, kedua Trivena Magdalia Robin nomor absen 2, ketiga Niputarewati nomor absen 12, keempat Kumalayu Septiani nomor absen 16, kelima Ketut Aprilia Putri nomor absen 19, dan yang terakhir Gustia Yutia Maharani absen 20. Materi pertama mengenai metode substitusi. Metode ini melibatkan isolasi satu variabel dari salah satu persamaan, kemudian mensubstitusikan atau mengganti nilai tersebut ke permasalahan lain untuk menyelesaikan variabel kedua. Ini menghasilkan solusi eksak dan efisien untuk sistem dengan koefisien sederhana tanpa memerlukan alat bantu visual. Cocok untuk sistem dua variabel atau lebih dan dapat dikembangkan ke metode eliminasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem substitusi, yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama, hasil presisi tinggi atau eksak. Yang kedua, mudah diterapkan secara manual atau komputasi. Dan yang terakhir, efektif untuk sistem non-linear sederhana. Dan adapun kekurangannya, yang pertama bisa rumit jika koefisien besar atau persamaan kompleks. Yang kedua, tidak memberikan insight visual tentang hubungan variabel. Materi berikutnya mengenai langkah metode substitusi. Yang pertama, pilih satu persamaan dan isolasi salah satu variabel, misalnya dari persamaan kedua. Yang kedua, substitusikan ekspresi tersebut ke persamaan pertama. Yang ketiga, selesaikan untuk variabel yang tersisa. Yang keempat, back substitute untuk mencari variabel kedua. Materi selanjutnya mengenai metode grafis. Metode ini melibatkan penggambaran setiap persamaan linear sebagai garis lurus pada bidang kartesian atau sumbu, di mana titik potong garis-garis tersebut adalah solusi sistem. Ini bersifat intuitif dan visual, ideal untuk memvisualisasikan solusi satu titik potong untuk solusi unik, garis paralel untuk tidak ada solusi, atau garis tumpang tindih untuk solusi tak hingga. Cocok untuk sistem dua variabel, tapi kurang praktis untuk lebih dari dua variabel. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, memberikan pemahaman visual tentang konsistensi sistem. Yang kedua, mudah untuk pemula atau analisis kualitatif. Dan yang ketiga, dapat menggunakan software seperti GeoGebra atau Excel untuk plot. Kekurangannya yang pertama, hasil aproksimasi, kurang presisi untuk koordinat desimal. Yang kedua, solusi untuk sistem dengan lebih dari dua variabel atau frekuensi besar. Yang ketiga, memerlukan kertas grafis atau tools digital. Materi selanjutnya mengenai langkah metode grafis. Yang pertama, ubah setiap persamaan ke bentuk slope intercept form. Yang kedua, plot garis pertama. Yang ketiga, plot garis kedua dengan cara serupa. Yang keempat, identifikasi titik potong atau solusi jika tidak ada potong, sistem inkonsisten. Contoh perhitungan metode grafik. Soal 4x plus 5y sama dengan 40, x tambah 2y sama dengan 14. Tentukan titik-titik perpotongan tiap-tiap persamaan terhadap sumbu x dan y. Untuk 4x plus 5y sama dengan 40, titik perpotongan terhadap sumbu x, y sama dengan 0. Jadi 4x plus 5 dalam kurung 0 sama dengan 40, sama dengan 4x plus 0 sama dengan 40, sama dengan x sama dengan 40 per 4 sama dengan 10. Jadi garis perpotongan dengan sumbu x di 10,0. Titik perpotongan terhadap sumbu y, x sama dengan 0. Jadi 4 dalam kurung 0 plus 5y sama dengan 40, sama dengan 0 plus 5y sama dengan 40. Y sama dengan 40 per 5 sama dengan 8. Jadi garis perpotongan dengan sumbu y adalah 0,8. Untuk x plus 2y sama dengan 14, titik perpotongan dengan sumbu y, x sama dengan 0. Jadi 0 plus 2y sama dengan 14. 2y sama dengan 14, y sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Jadi garis perpotongan terhadap sumbu x adalah 0. Contoh perhitungan metode substitusi. Contoh soal, selesaikan SPLDF ini menggunakan metode substitusi. 4x plus 3y sama dengan min 11. 5x plus y sama dengan min 11. Penyelesaian yang pertama, beri tanda persamaan 1 pada persamaan linear yang terletak di atas dan 2 pada persamaan linear bagian bawah. Dan kedua, cari persamaan baru dengan cara mengubah persamaan linear 2, kurangkan persamaan linear 2 dengan 5x sama dengan 5x dikurang 5x plus y sama dengan min 11 dikurang 5x sama dengan y sama dengan min 11 dikurang 5x. Substitusikan persamaan y sama dengan min 11 dikurang 5x di atas ke dalam persamaan 1. Jadi 4x plus 3y sama dengan min 11 sama dengan 4x plus 3 dalam kurung min 11 dikurang 5x sama dengan min 11. Sama dengan 4x dikurang 33 dikurang 15x sama dengan 11. Jadi 11 min 11x dikurang 33 sama dengan min 11. Tambahkan kedua ruas dengan 33 untuk mendapatkan nilai variabel x. Jadi min 11x dikurang 33 ditambah 33 sama dengan 11 ditambah 33 sama dengan min 11 x sama dengan 22. Jadi x sama dengan 22 per min 11 sama dengan min 2.
Setelah mendapatkan satu nilai variabel, substitusikan ke dalam persamaan 2. 5x plus y sama dengan min 11. 5 dalam kurung min 2 plus y sama dengan min 11. Min sama dengan min 10 plus y sama dengan min 11. Jadi y sama dengan min 11 ditambah 10 sama dengan min 1. Jadi penyelesaian SPLDF adalah X sama dengan min 2 dan Y sama dengan min 1. Konsep metode simplex. Metode simplex yaitu suatu cara yang lazim dipakai untuk menentukan kombinasi opsional dan dua variabel atau lebih dengan menggunakan tabel-tabel. A. Masalah maksimasi atau laba. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Poin pertama, fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu semuanya bergeser ke kiri. Yang kedua, batas-batasan diubah menjadi kesamaan dengan cara menambahkan select variabel. Select variabel adalah S1, S2, dan seterusnya. Jika hasil kegiatan yang ada mewakili X1 dan X2, maka select variabel dimulai dari S1, S2, dan seterusnya. Misalnya, batasan-batasan. Nomor 1, 2X1 lebih kecil dari 8. Nomor 2, 3X2 lebih kecil dari 15. Nomor 3, 3X2 lebih kecil dari 15. Jadi non-negatif, X1, X2 lebih besar dari 0. Menjadi batasan-batasan. Nomor 1, 2X1 plus S1 sama dengan 8. Nomor 2, 3X2 plus S2 sama dengan 15. Nomor 3, 6X1 plus 5X2 plus S3 sama dengan 30. Jadi, non-negatif X1, X2 lebih kecil dari 0. Menjadi batasan-batasan. Nomor 1, 2X1 tambah S1 sama dengan 8. Nomor 2, 3X2 ditambah S2 sama dengan 15. Nomor 3, 6X1 ditambah 5X2 ditambah S3 sama dengan 30. Jadi non-negatif X1, X2. Baik, yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Pada tabel 2.4, metode simplex dalam bentuk simbol dapat diperhatikan pada tabel. NK adalah nilai kanan persamaan, dalam kurung nilai di belakang tanda sama dengan, variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan persamaan. Terdapat pada tabel di bawahnya. Yang ketiga, memilih kolom. Pilih kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan bernilai negatif dengan angka terbesar dan diberi tanda segi 4, dapat dilihat pada tabel. Yang keempat, memilih kolom. Terlebih dahulu dicari indeks tiap-tiap baris dengan rumus indeks sama dengan nilai indeks NK per nilai kolom kunci. Beri tanda segi 4 pada baris yang mempunyai indeks positif, angka terkecil, nilai yang masuk dalam kolom kunci, dan dalam baris kunci disebut angka kunci, dapat dilihat pada tabel. Nah, yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Gantilah variabel dasar pada baris tersebut dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci, dapat dilihat pada tabel. Yang keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurang dalam kurung koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci, dapat dilihat pada tabel. Yang ketujuh, melanjutkan perbaikan-perbaikan. Ulangi langkah ketiga sampai dengan langkah keenam. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama dan kurung fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif, berarti hasilnya optimal, dapat dilihat pada tabel. Yang B, masalah minimasi biaya. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama untuk langkah 1 dan 2 dengan maksimasi. Yang ketiga, pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terkecil. Dan yang untuk langkah keempat, 5 dan 6 dengan maksimasi. Dan langkah yang ketujuh dengan mengulangi langkah ketiga sampai dengan keenam. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama dan kurung fungsi tujuan tidak ada yang bernilai. Langkah-langkah metode simplex. Yang pertama, menentukan variabel keputusan yang akan digunakan dan mengubahnya menjadi model matematika. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan yang akan dicapai dan mengubahnya menjadi model matematika. Yang ketiga, menentukan fungsi kendala yang didapat dan mengubah ke dalam fungsi model matematika. Yang keempat, menyusun persamaan model matematika yang terbentuk ke dalam tabel simplex serta menentukan kolom kunci dan baris kunci seperti pada tabel. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu menentukan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci yaitu elemen sel atau angka kunci. Dan yang keenam yaitu melakukan tahapan iterasi dengan mengubah variabel keputusan dan membagi nilai pada baris kunci dengan angka kunci. Dan yang ketujuh yaitu mengubah nilai-nilai di luar baris kunci hingga tidak terdapat nilai negatif. Dan yang terakhir yaitu jika masih terdapat coefficient set yang bernilai negatif, maka iterasi dilanjutkan hingga memperoleh hasil optimal. Baik, materi selanjutnya yaitu penyimpangan dari bentuk standar metode simplex. Yang pertama yaitu batasan dengan tanda sama dengan. Suatu batasan memakai tanda kesamaan, maka cara mengatasinya dengan menambahkan variabel buatan atau artificial variable. Misalnya, kalau batasan ketiga pada contoh di atas yaitu 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30 diubah menjadi 6x1 plus 5x2 sama dengan 30, maka formulasi masalahnya menjadi sebagai berikut seperti yang terlihat pada kedua, yaitu minimasi. Fungsi tujuan dari permasalahan linear programming yang bersifat minimasi harus diubah menjadi maksimasi agar sesuai dengan bentuk standar yaitu maksimasi. Caranya yaitu dengan mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan yaitu sebagai berikut seperti terlihat pada layar. Nah,
Sebagai contoh pengubahan fungsi tujuan adalah sebagai berikut. Minimum Z sama dengan 3x1 plus 5x2 diubah menjadi maksimum min Z, yaitu sama dengan min 3x1 min 5x. Baik, yang ketiga yaitu fungsi pembatasan bertanda lebih dari sama dengan. Bila suatu fungsi pembatasan bertanda lebih dari sama dengan harus diubah menjadi kurang dari sama dengan dan akhirnya menjadi sama dengan atau dapat diselesaikan dengan metode simplex, misalnya sebagai berikut. 6x1 plus 5x2 lebih dari sama dengan 30 dikalikan min 1 menjadi min 6x1 min 6x2 kurang dari sama dengan min 30 ditambah variabel x5. Nah, menjadi min 6x1 min 5x2 plus 5x5 sama dengan min 30. Nah, batasan di atas mula-mula bertanda lebih dari sama dengan, kemudian diubah menjadi kurang dari sama dengan cara mengubah tanda tiap-tiap koefisien dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Akibatnya nilai sebelah kanan persamaan menjadi negatif atau min 30. Nah, ini harusnya diubah lagi agar dapat diselesaikan. Nah, selain variabel atau x5 bertanda positif karena semua koefisien bertanda negatif. Dalam hal ini, selain variabel sering disebut dengan surplus variabel. Dari bentuk standar metode simplex. Bagian kanan persamaan bertanda negatif. Bila bagian kanan persamaan bertanda negatif, maka harus diubah menjadi positif. Caranya dengan mengubah tanda positif negatif dari tiap-tiap koefisien. Kemudian ditambah dengan variabel buatan. Misalnya, diubah batasan dalam contoh di atas. Min 6x1 dikurang 5x2 ditambah x5 sama dengan min 30 dikalikan dalam kurung min 1. 6x1 ditambah 5x2 dikurang x5 sama dengan 30. Persamaan di atas sudah bertanda kesamaan dan di bagian kanan bertanda positif. Tetapi slack variabel dalam kurung x5 bertanda negatif. Hal ini tidak memungkinkan pengguna metode simplex, oleh karena itu harus ditambahkan satu variabel buatan atau artificial variable yaitu x6 yang akan menjadi variabel dasar dalam tabel permulaan sehingga menjadi sebagai berikut. 6x1 ditambah 5x2 dikurang x5 tambah x6 sama dengan 30. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka kalau ada variabel buatan harus ditambahkan nilai m pada fungsi tujuan dan mengubahnya agar nilai variabel dasar pada fungsi tujuan sebesar 0. Bila diperhatikan, prosedur untuk memperoleh bentuk terakhir dari batasan yang bertanda lebih besar dari sama dengan terlalu berbelit karena dua kali diubah tanda positif negatifnya. Oleh karena itu, sebenarnya bisa diperpendek sebagai berikut. 6x1 ditambah 5x2 lebih besar daripada sama dengan 30. 6x1 ditambah 5x2 dikurang x5 sama dengan 30. 6x1 ditambah 5x2 dikurang x5 ditambah x6 sama dengan 30. Dalam hal ini, x5 disebut sebagai surplus variabel karena mengurangi kelebihan dari bagian kiri persamaan di atas bagian kanan persamaan, sehingga bisa diperoleh tanda kesamaan dalam kurung sama. Kita akan masuk ke studi kasus metode simplex. PT Sabrina adalah sebuah perusahaan percetakan yang menghasilkan dua jenis produk, yaitu undangan dan majalah. Ada 3 buah mesin yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut, antara lain mesin A, mesin B, dan mesin C, yang masing-masing tersedia maksimum produksi masing-masing mesin adalah 8 rim untuk mesin A, 15 rim untuk mesin B, dan 30 rim untuk mesin C per hari. Kebutuhan masing-masing jenis produk per rim terhadap kapasitas produksi mesin disajikan pada tabel berikut. Bisa dilihat dari tabel. Masing-masing produk menyumbangkan laba sebesar 3 dan 5 dalam jutaan. Berapa masing-masing mesin harus memproduksi untuk memaksimumkan pendapatan kotor yang akan diterima oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah penyelesaian. Ada 2 langkah, yaitu ada langkah 1 dan langkah 2. Yang pertama kita akan masuk ke langkah 1. Membuat model matematika. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Batasan atau constraint. Yang pertama yaitu 2x ditambah OX2 lebih kecil dari sama dengan 8. Yang kedua, OX1 ditambah 3x2 lebih kecil daripada sama dengan 15. Yang ketiga yaitu 6x ditambah 5x2 lebih kecil daripada sama dengan 30. Mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan ditambahkan dengan slack variable. Nah, ada 3 yaitu. Yang pertama, 2x1 menjadi 8 menjadi 2x1 sama dengan 8. Yang kedua yaitu 3x2, 15 menjadi 3x2 S2 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2, 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah S3 sama dengan 30. Nah, langkah kedua yaitu menyusun persamaan di dalam tabel. Bisa dilihat dari tabelnya. Kita akan masuk ke langkah 3 dan langkah 4. Langkah 3 yaitu memilih kolom kunci bernilai negatif angka terbesar. Dalam hal ini kolom X dalam kurung 2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan 5. Bisa dilihat pada gambar. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah 4.
Untuk baris batasan 1 besarnya indeks 8/0, baris batasan 2 sama dengan 15/3 sama dengan 5, dan baris batasan 3 30/5. Nah, pilih baris yang punya indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai baris. Baik, selanjutnya langkah penyelesaian langkah 5. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci seperti tabel di slide. Bagian bawah, 0/3 sama dengan 0,3/31, 1/3, 1/3, 0/30, 15/35. Gantilah variabel dasar pada baris ini dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci X2. Selanjutnya, langkah ke-6, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci dengan rumus baris baru, baris lama, koefisien pada kolom kunci X, nilai baru, baris kunci. Nah, baris pertama, bagian Z yaitu dengan nilai baru min 3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Baris kedua dengan kendala 1 dengan nilai baru 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Baris ketiga dengan kendala 2 sudah terisi pada baris kunci. Selanjutnya baris keempat dengan kendala 3 dengan nilai baru yaitu 6, 0, 0, min 5/3, 1, dan 5. Maka tabel 2 akan menjadi seperti di slide, yaitu dengan variabel dasar Z dengan angka 1, min 3, 0, 0, 5/3, 0 dengan angka 25, S1-nya dengan angka 0, 2, 0, 1, 0, 0 dengan angka 8, X2-nya itu 0, 0, 1, 0, 1/3, 0 dengan angka 5, S3-nya 0, 6, 0, 0, min 5/3, 1 dengan angka 5. Nah, pada tabel 2 ini belum optimal. Tabel optimal jika angka yang tertera pada garis fungsi tujuan tidak ada yang bertanda minus. Dari tabel ini masih ada X1 dengan angka min 3, berarti tabel ini belum optimal dan harus diiterasi kembali ke tabel selanjutnya. Langkah 7, karena pada tabel 2 masih ditemukan fungsi tujuan yang bernilai negatif, akan dilakukan perbaikan. Nilai baru baris ke-1, variabel dasar Z, nilai barunya itu 0, 0, 0, 5/6, 1/2, 27, 1/2. Baris kedua dengan kendala 1, nilai baru sama dengan 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, 6, 1/3. Baris ketiga, kendala 2 tidak berubah karena nilai pada kolom kunci sama dengan 0. Nilai barunya yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Baris keempat, baris ke min 4, baris kunci. Maka tabel 3 perbaikan, tabel 3 akan menjadi seperti ini. Baris pertama Z tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi, dan tabel tersebut merupakan hasil optimal. Dari tabel final didapat X1 sama dengan 5/6, yaitu 0,833, X2-nya 5, Z maksimumnya 27, 1/2. Dengan nilai fungsi tujuan maksimum, Z sama dengan 3X1 plus 5X2 sama dengan 3 dikali 0,833 ditambah 5 kali 5, maka hasilnya 27,5. Nah, kendala-kendala S1 sama dengan 6,33 yang artinya pada mesin 1 masih ada kapasitas yang menganggur 6,33 satuan waktu. Dengan cara mencarinya, kendala 1 sama dengan 2X1 plus 0X2 plus X1 sama dengan 8. Sama dengan 2 kali 0,833 ditambah 0x2 ditambah x1 sama dengan 8, maka s1 sama dengan 6,33. Opportunity cost sama dengan 0, artinya untuk kapasitas yang menganggur tidak memberikan kontribusi terhadap laba atau orang yang menganggur tidak memberikan kontribusi. S2 artinya pada mesin 2 tidak ada kapasitas yang menganggur atau semua kapasitas terpakai. Dengan cara mencarinya itu kendala 2 sama dengan 0x1 plus 3x2 plus s2 sama dengan 15, maka 0 kali 0,833 ditambah 3 kali 5 ditambah s2 sama dengan 15, maka S2 sama dengan 0. Opportunity cost 0,83 pada kendala 2 artinya untuk penambahan satu satuan unit waktu atau kapasitas akan mendapatkan atau meningkatkan laba sebesar Rp0,833.000. Untuk S3 artinya pada mesin 3 tidak ada kapasitas yang menganggur atau semua kapasitas terpakai. Dengan cara mencarinya yaitu kendala 3 sama dengan 6x1 plus 5x2 plus x3 sama dengan 30 sama dengan 6 dikali 0,833 ditambah 5 kali 5 ditambah S3 sama dengan 0. S3 sama dengan 0. Opportunity cost sama dengan 0,5 pada kendala 3 artinya untuk penambahan satu satuan unit untuk waktu atau kapasitas akan mendapatkan atau meningkatkan laba sebesar Rp0,5.000.